Polisi kemudian mempersilahkan tuan rumah untuk menyelenggarakan tahlilan secara internal keluarga saja tanpa melibatkan orang banyak. Hal seperti ini dilakukan karena ada kerumunan dan berpotensi memperluas penyebaran virus corona. Para tamu yang hadir akhirnya dapat mengerti dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Acara tahlilan dilanjutkan dengan jumlah keluarga yang hadir tetapi dibatasi. Di Serang, Banten, petugas gabungan dari kepolisian dan TNI juga membubarkan sebuah resepsi pernikahan dari warga di sana. Pembubaran kerumunan warga ini berdasarkan maklumat Kapolri yang melarang warga untuk berkumpul, dan hal ini dilakukan sekali lagi mencegah penyebaran virus corona yang sangat cepat. Agar masyarakat mengurangi dan menunda aktivitas sosial kemasyarakatan yang mengundang berkumpulnya massa yang berpotensi terhadap percepatan penyebaran virus COVID. Adapun kegiatan-kegiatan yang kami sarankan untuk ditunda, yaitu kegiatan-kegiatan yang bersifat perayaan, resepsi pernikahan, resepsi khitanan. Kalau misalkan kegiatan akad nikah saja diperbolehkan, namun resepsinya kami sarankan ditunda karena dengan mendatangkan orang banyak sangat riskan, sangat berpotensi terhadap percepatan penyebaran COVID-19 ini. Polisi juga membubarkan sebuah acara resepsi pernikahan yang berlangsung di Desa Cangkurejo di Poliwali Mandar, Sulawesi Barat pada Senin siang. Acara akad nikah pun mulai tetap dilakukan tetapi hanya dihadiri keluarga terdekat. Para tamu undangan diminta untuk pulang ke rumah masing-masing setelah mendapatkan himbauan dari kepolisian. Keramaian seperti ini diketahui berpotensi menyebarluaskan virus corona. Sejak penutupan jalan di sejumlah ruas oleh pemerintah kotanya, kini kota Bandung terlihat sepi dari aktivitas warga. Penutupan jalan ini direncanakan akan dibagi dalam beberapa waktu, yakni pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore, dan penutupan kembali dari pukul 6 sore hingga 9 malam. Penutupan beberapa ruas jalan ini membatasi aktivitas masyarakat Bandung. Menurut Jawa Barat, Ridwan Kamil sudah mengizinkan karantina wilayah parsial untuk wilayah yang terdapat penyebaran COVID-19 yang masif. Penutupan jalan juga dilakukan di 5 ruas jalan protokol di kota Semarang. Penutupan dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Semarang bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang. 5 ruas jalan yang ditutup adalah Jalan Pahlawan, kawasan Simpang 5, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pandanalar, dan Jalan Pemuda, serta Jalan Gajah Mada. Kawasan itu sering digunakan untuk berkumpulnya masyarakat sehingga rentan terjadi penyebaran virus corona. Pemerintah kemarin merilis kasus positif virus corona di Indonesia yang bertambah menjadi 129 kasus sepanjang hari Senin. Dengan demikian, total keseluruhan positif virus corona di Indonesia kini jumlahnya adalah 1.414 kasus. Juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus corona Ahmad Yuryanto menyebutkan kasus positif corona di Indonesia bertambah 129 kasus hingga saat ini, dan dalam beberapa hari terakhir angka ini tetap di angka lebih dari 100 kasus per harinya. Jumlah pasien yang sembuh hingga kini sudah mencapai 75 orang. Sementara total kasus yang meninggal dunia 122 orang. Sampai saat ini setidaknya sudah ada 31 provinsi yang warganya ada yang dinyatakan positif terjangkit corona. Sampai dengan 30 Maret pada hitungan pukul 12.00. Yang pertama adalah penambahan konfirmasi kasus positif sebanyak 129 orang, sehingga total kasus sekarang menjadi 1.414 kasus. Ada penambahan kasus sembuh 11 orang, sehingga total yang sembuh sebanyak 75 orang. Kemudian masih ada kasus kematian sebanyak 8 orang, sehingga total kasus kematian adalah 122 orang. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu saya akan mengulangi bahwa penularan di luar masih terjadi, bahwa kasus positif masih bertambah. Oleh karena itu
kasus corona Ahmad Yuryanto menyebut Wisma Atlet Kemayoran yang kini dijadikan rumah sakit darurat COVID-19 sejak beroperasi sudah merawat 411 pasien. Untuk mengantisipasi naiknya kasus positif corona di tanah air, pemerintah menyebut sejumlah rumah sakit rujukan nasional lainnya juga telah menambah kapasitas untuk perawatan pasien corona. Sementara itu, Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan telah disiapkan dengan status orang dalam pemantauan virus corona. Ada sekitar 900 kamar yang disiapkan dan total bisa menampung sekitar 2.000. Ruang kamar di Wisma Atlet Jakabaring telah dilengkapi peralatan dan fasilitas kesehatan. Para ODP akan menjalani isolasi selama 14 hari sambil dipantau kondisi kesehatan. Jika kondisi semakin memburuk, orang dalam kawasan ini langsung dibawa ke rumah sakit rujukan untuk mendapatkan perawatan. Bangunan rumah sakit khusus penanganan pasien yang terinfeksi virus corona di Pulau Galang, Kepulauan Riau juga terus dikebut. Pekerjaan terus dilakukan dan hingga Senin sore beberapa gedung isolasi masih dalam tahap pemasangan atap dan beberapa alat kesehatan sudah mulai didistribusikan ke setiap ruangan yang sudah rampung. Sebelumnya pembangunan rumah sakit yang menempati bangunan bekas kamp Vietnam ini ditargetkan selesai pada 28 Maret lalu. Di Bogor, Jawa Barat, saudara, pemerintah Kota Bogor membatasi operasional pasar-pasar tradisional agar tidak beroperasi selama 24 jam penuh. Begitu juga dengan sejumlah pusat belanja yang memilih tutup sementara untuk memutus mata rantai penularan corona. Informasi selengkapnya ini akan segera dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, yang saat ini sudah bersiap untuk laporan tersebut. Tifal, selamat pagi. Bagaimana sebenarnya mekanisme dilakukannya pembatasan waktu operasional pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bogor? Bisa diceritakan, Tifal? Kalau dari keterangan terakhir yang kami terima dari Bupati Bogor, ada Yasin, menyebutkan bahwa sebetulnya untuk pembatasan operasional terhadap pusat-pusat perbelanjaan atau pertokoan yang memiliki kegiatan ekonomi tertentu di Kabupaten Bogor ini berbeda-beda gitu ya. Kalau kita bicara soal kegiatan pasar tradisional ini, Bupati menyebutkan bahwa pembatasan operasional berlaku mulai pada pukul 4 pagi hingga pukul 12 siang, terhitung mulai hari ini. Pemberlakuan pembatasan jam operasional tersebut hingga 11 April 2020. Apakah akan ada perpanjangan setelah itu? Ini masih akan menyesuaikan lagi dengan perkembangan kasus COVID-19 yang muncul di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Namun sebelumnya, kalau bisa saya gambarkan secara utuh saat kami tiba di Pasar Cibinong, Kabupaten Bogor